Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davan Nur Wahid, delegasi dari SMA Negeri 1 Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Masih perdebatan kita pada hari ini yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Kami sebagai tim pro sangat setuju dengan perdebatan kita pada hari ini, yaitu Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Status quo pada hari ini yaitu saat ini negara Indonesia menggunakan potensi ekonomi yang lain yang dinilai lebih efektif dengan tidak mengandalkan ekonomi biru. Kami dari tim pro sekali lagi menyatakan bahwa kami setuju dengan perdebatan kita pada hari ini. Lanjut ke definisi yang pertama, yaitu dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Yang kedua, negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang masih melalui tahapan perkembangan baik dalam segi ekonomi, sosial, teknologi, dan juga infrastruktur. Indonesia adalah negara yang luas dan beragam dari sektor hayati, sumber daya alam, dan sektor yang lainnya. Saat ini Indonesia terkenal dengan negara dengan salah satu garis pantai terpanjang di dunia, yang bukan berarti Indonesia menjadi salah satu negara dengan mengandalkan potensi maritim dan menggunakan strategi ekonomi biru. Masuk ke dalam argumentasi saya yang pertama, yaitu Indonesia jika mempunyai potensi maritim, mengapa pemerintah sedari dulu tidak mengembangkan hal tersebut? Sudah jelas Dewan Juri yang terhormat, potensi maritim tidak bisa diandalkan sebagai strategi ekonomi, yaitu strategi ekonomi biru, karena potensi sumber daya lainnya seperti gas, panas bumi, minyak bumi, mineral, batu bara merupakan potensi yang sangat menjanjikan jika dilihat dari bergabungnya Indonesia ke dalam OPEC dan juga AFTA. Kedua organisasi tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan sifat kemaritiman Indonesia. Bahkan Indonesia lebih unggul di dalam bidang perdagangan yang membuat eksistensi negara Indonesia dikenal oleh dunia, dan eksistensi Indonesia sudah menjadikan Indonesia sebagai negara acuan untuk negara-negara lain dalam sektor perdagangan maupun sektor pertambangannya. Selanjutnya, argumentasi saya yang pertama sudah dapat membuktikan bahwa Indonesia dinilai tidak efektif dan tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru dengan dibuktikannya Indonesia sudah berhasil maju dan berhasil dikenal oleh negara lain dengan menggunakan strategi ekonomi pembangunan maupun ekonomi hijau. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam argumentasi saya yang kedua, yaitu mengapa strategi ekonomi biru tidak akan digunakan di Indonesia. Sumber daya manusia yang saat ini mengelola laut belum paham sepenuhnya tentang ilmu kemaritiman. Ditambah lagi, kami yakin dari seluruh lautan dan garis pantai yang ada di Indonesia belum terjamah oleh manusia sepenuhnya. Bagaimana mungkin Dewan Juri yang terhormat, Indonesia akan mengandalkan potensi ekonominya, sedangkan kita tidak tahu bagaimana isi dan juga apa saja yang ada di dalam lautan. Dan sudah jelas kita belum siap untuk menggunakan strategi ekonomi biru tersebut. Padahal kita seperti yang kita tahu, pihak pemerintah pun tidak ada dukungan dan belum sepenuhnya tahu apa saja isi dan poin dari maritim Indonesia. Kami rasa jika dari tim oposisi mengatakan bahwa di laut banyak sekali ekosistem ikan maupun arus, tapi yang kita bisa lihat bahwa manfaat tersebut tidak bisa kita rasakan secara sepenuhnya. Ditambah lagi, sudah jelas ini adalah pernyataan yang keliru, karena kami dari tim oposisi tidak memikirkan berapa banyak rakyat Indonesia yang harus ditanggung perputaran ekonominya dengan jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah penduduk ekonomi terbanyak di dunia sebanyak kedua, di urutan kedua, ekonomi biru sulit untuk diandalkan. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam argumentasi yang ketiga. Kami rasa ekonomi biru belum mempunyai acuan agar kita bisa melihat perkembangan sejauh mana negara lain bisa berkembang menggunakan ekonomi biru. Menjadi pelopor ekonomi biru yang selanjutnya ditambah lagi dengan jika kita mengembangkan ekonomi biru, kita belum punya suatu acuan dan juga suatu pembelajaran bagaimana negara lain bisa berkembang dengan hal tersebut. Kita menjadi pelopor. Apakah hal tersebut bisa dipertimbangkan kembali oleh pihak pemerintah yang akan menjalankan ekonomi biru tersebut? Langsung kita pada kenyataannya, kita tidak akan beralih semuanya terhadap ekonomi lautan dan juga pekerjaan di lautan, karena dari tim oposisi tidak memikirkan bagaimana dampak lingkungan yang terjadi jika ekonomi biru dalam jangka panjang. Kami melihat adanya ancaman potensi polusi lautan, terutama sampah plastik, terutama dari sektor pariwisatanya menggunakan banyak sekali sampah plastik dan juga limbah-limbah yang dibuang di lautan. Namun apakah dari tim oposisi memikirkan hal tersebut? Jika dari tim oposisi mengatakan bahwa ekonomi biru bisa menyelamatkan laut, tetapi yang bisa kita lihat saat ini, ekonomi hijau yang saat ini sedang digalakan justru dapat mengurangi gas emisi rumah kaca dan lain sebagainya, gas karbon dioksida, efek rumah kaca, penghijauan. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi julukan sebagai paru-paru dunia, di mana hal ini dari segi hutan Indonesia terbesar ketiga di dunia. Hal ini kita bisa jadikan sebagai acuan dan juga potensi yang menjanjikan bagaimana Indonesia bisa menyelamatkan hal tersebut, ketimbang kita harus menggunakan ekonomi biru yang
saat ini belum ada diterapkan di negara-negara manapun, masih menjadi pelopor dan masih perlu dikembangkan kembali. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam pembuktian mengapa kita tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Tidak semua masyarakat Indonesia tinggal dekat laut. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial di mana ketika memang perputaran ekonomi berjalan di sekitar lautan dan masyarakat yang tinggal di pertengahan kota akan sulit untuk mengakses hal tersebut. Bagaimana bisa kesenjangan tersebut bisa kita pungkiri, karena kesenjangan tersebut pasti akan ada dan hal tersebut akan terjadi di dalam jangka panjang, dan hal tersebut bisa memikirkan bagaimana nasib orang-orang yang ada di tengah kota tersebut. Selanjutnya, padahal dengan menggunakan sistem ekonomi yang saat ini sudah digalakkan oleh pemerintah, pemerataan pekerjaan dan roda ekonomi berjalan dengan sempurna. Bagaimana bisa ketika kita sudah melihat bahwa keefektifan dan berjalannya suatu ekonomi yang sekarang ini sedang dijalankan ini sudah menghasilkan sesuatu yang sukses, dan kita mencoba untuk hal baru, apakah memang hal tersebut bisa dipertimbangkan kembali, dan tidak ada negara lain yang mencoba untuk menggunakan strategi ekonomi biru ini. Perkembangan zaman akan terus berubah dan meningkat, namun seperti yang kita tahu, kita sedang berusaha untuk menjadi negara yang setara dengan negara lain. Bahkan negara lain pun kita menjadikan acuan sebagai negara Indonesia untuk berkembang lebih ke depannya. Namun seperti yang kata, perkembangan yang terjadi saat ini perkembangan yang terjadi di dalam sektor pembangunan dan tidak terjadi dalam sektor kemaritiman. Karena selanjutnya penerimaan masyarakat dan eksistensi pemerintah perlu menjadi yang diperhatikan, karena perubahan yang terjadi pasti akan menimbulkan ledakan sosial. Maka dari itu kami sebagai tim Pro mempunyai solusi yang kami tawarkan atas perdebatan kita pada hari ini. Yang pertama, dengan terus mengembangkan strategi ekonomi yang sudah ada tanpa menggunakan ekonomi yang baru, terutama yang saat ini kita bahas dengan ekonomi biru. Nah, selanjutnya pemerintah seharusnya terlebih dahulu membandingkan dengan mengkaji ulang terkait ekonomi biru, karena kami yakin masih banyak potensi yang lainnya yang perlu dikembangkan di Indonesia, terutama dari sektor pertambangan, sektor pembangunan dan sebagainya. Ini kita bisa jadikan sebagai pengandalan roda ekonomi yang berjalan di Indonesia dan cukup menjanjikan sekali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.